Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Satria Adi Prastia di channel Tebar Kebaikan. Untuk video kali ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian tengah semester Gasal tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 11, khususnya untuk SMK Negeri 1 Pabelan. Oke, di mana sebelumnya Pak Sat sudah sampaikan ya di grup WA kisi-kisi penilaian tengah semester yang pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya pada video berikut. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung menuju videonya. Oke, untuk kisi-kisi yang pertama tentang bab 1, yaitu tentang vektor dan operasinya pada dimensi 2. Jadi video ini nanti kita akan buat beberapa part ya. Jadi dimana tiap nomor soalnya kita bahas satu video khusus. Artinya kalau kita punya 10 soal kisi-kisi, artinya nanti kita akan bahas dalam 10 video yang berbeda supaya nanti kalian lebih jelas dan tidak perlu menyimak video yang panjang gitu. Oke, langsung saja kita menuju kisi-kisi nomor 1. Oke, kisi-kisi soal nomor 1. Di sini tertulis indikatornya, peserta didik dapat menentukan vektor pada bidang jika diketahui titik pangkal dan titik ujungnya. Oke, jadi di sini peserta didik diminta untuk menentukan vektor jika titik pangkal dan ujungnya diketahui. Oke, tipe pertama di sini Pak Sat punya soal diketahui titik A 2,1 dan titik B 8,5. Tentukan vektor AB dan berapa panjang vektor tersebut. Vektor AB berarti titik pangkalnya di titik A, titik ujungnya di titik B, dimana berkali-kali Pak Sat sampaikan ya, vektor AB itu bisa kita cari dengan rumus B dikurangi A. Nah, ini untuk mempermudah perhitungan saja. B-nya kita punya 85. Ini merupakan vektor posisi ya sebenarnya ya. Jadi vektor posisi dari titik B dikurangi vektor posisi dari titik A, ya koordinat A itu sendiri 2, 1. Oke, jangan sampai kebalik. Karena kebanyakan dari kalian masih kebalik ya, vektor AB berarti A kurangi B. Oke, salah ya. Jadi vektor AB itu rumusnya B dikurangi A, titik ujungnya dikurangi titik pangkalnya. Oke, langsung saja kita hitung. 8 kurangi 2 itu berarti 6, 5 kurangi 1 ini 4. Oke, jadi vektor AB-nya 6, 4. Nah, kita juga diminta untuk mencari panjang vektor tersebut. Oke, berarti panjang vektor AB. Nah, panjangnya kita pakai rumus akar. Oke, masih ingat ya rumusnya ya? Akar apa? Akar masing-masing komponen dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Berarti ini 6 kuadrat. Kita jumlah dengan 4 kuadrat. Ini akar sama dengan akar 6 kuadrat itu 36, 4 kuadrat itu 16. 36 tambah 16 itu sama dengan 52. Nah, ini bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya. Kita bagi 4.
Bagi 4 itu 4 kali 13. Akar 4 itu 2, akar 13 tetap. Nah, jadi panjang dari vektor AB itu 2 akar 13. Oke, sip. Next, soal berikutnya atau soal yang kedua. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, soal yang kedua. Diketahui vektor dengan titik pangkalnya 8, min 2 dan titik ujungnya min 1,10. Tentukan vektor AB dan panjang vektor AB. Nah, vektor AB Oke, ini masih sama kayak yang soal nomor 1 tadi ya. Vektor AB berarti B dikurangi A, atau vektor posisi dari B dikurangi vektor posisi dari A. Yang B itu min 110, ini dikurangi yang A itu 8 min 2. Nah, min 1 min 8 ya min 9 dong. Oke, 10 dikurangi min 2 berarti 12. Nah, selesai untuk vektor AB-nya. Sekarang kita cari panjang vektor AB. Oke, panjang vektor AB. Nah, seperti ini simbolnya. Panjang vektor AB dengan rumus yang sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Kita kuadratkan masing-masing komponennya dan kita jumlahkan. Berarti negatif 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ini kita akar. Ya. Negatif dikuadratkan positif. 9 kuadrat 81. 12 kuadrat 144. Ini akar. Nah, 81 ditambah 144, 225. Nah, akar 225 berapa? Ya, betul, 15. Oke, selesai. Oke, sip. Next, soal nomor 3 atau prediksi yang ketiga. Ini kita hapus dulu. Oke, soal yang ketiga. Diketahui vektor dengan titik pangkal P, titik ujung Hi, tentukan vektor PI dan panjang vektor PI. Oke, dengan cara yang sama ya. Oke, yuk kita bareng-bareng. Berarti PI, rumusnya apa tadi? Ya, ujung dikurangi pangkal, berarti Hi dikurangi P. Vektor posisi Q-nya 83 dikurangi vektor posisi dari P 2 min 5. Berarti sama dengan 8 kurangi 2 6, 3 kurangi min 5 8. Selesai untuk vektor PI. Nah, kemudian kita cari panjang vektor PI-nya ya. Panjang vektor PI tinggal kita akar saja. Akar dari komponen-komponennya kuadrat, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan ini 36, ini 64, kita akar 36 tambah 64 itu 100, akar 100 itu 10. Oke, selesai. Oke, next. Mudah ya. Jadi sering-sering saja berlatih soal-soal seperti ini. Kalau kalian nanti sudah terbiasa, insya Allah ya mudah lah. Ini soal masih mudah, tipe soal yang pertama ini masih mudah.
Oke, next soal berikutnya, prediksi soal yang nomor 4. Oh, ini kita hapus dulu. Oke, di sini kita punya soal diketahui suatu vektor dengan titik pangkal. Diketahui suatu vektor dengan titik pangkal R 7,5 dan titik ujung S 3,1. Tentukan vektor RS dan panjang vektor RS tersebut. Oke, dengan cara yang sama, yuk bareng-bareng ya. Vektor RS, ya, vektor RS berarti rumusnya S dikurangi R, S-nya 31, R-nya 75. 3 kurangi 7 negatif 4, 1 kurangi 5 juga sama negatif 4. Oke, vektor RS sudah. Sekarang kita cari panjang vektor RS-nya. Berarti kita akar dari masing-masing komponen dikuadratkan. Berarti min 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat 16. Min 4 kuadrat 16 juga. 16 tambah 16 32. 32 itu 16 kali 2. Nah, akar 16 itu 4. Akar 2-nya tetap akar 2. Selesai. Oke, next. Soal kelima atau soal terakhir di video kali ini. Soal nomor 5. Diketahui vektor dengan titik pangkal C 4, negatif 5 dan titik ujung D negatif 2,3. Tentukan vektor CD dan panjang vektor CD. Oke, lagi-lagi tipe soal yang sama. Oke, terus diasah terus kemampuannya, jangan sampai bosan. Ya, kalau kalian sudah merasa bosan, itu artinya hal positifnya adalah kalian sudah menguasai tipe soal seperti ini. Gitu ya. Jadi, oke, langsung saja kita bahas. Tentukan vektor CD. Vektor CD rumusnya apa? Ya, rumusnya D dikurangi C. Vektor posisi D-nya negatif 2, 3 dikurangi vektor posisi C-nya 4, negatif 5. Terus negatif 2 dikurangi 4, negatif 6. 3 dikurangi negatif 5, 8. Oke, vektor C-nya vektor CD-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita cari panjangnya. Panjang vektor CD. Akar masing-masing komponennya berarti negatif 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Set. Akar negatif 6 kuadrat berapa? Yaps, betul 36. Negatifnya hilang ya. Terus ditambah 8 kuadrat 64. 36 tambah 64. Oke, ya 100. Akar 100 10. Selesai. Oke, gimana? Mudah ya untuk kisi-kisi soal nomor 1 ya. Oke, kalau mudah, pastikan besok ketika PTS, pastikan soal nomor 1 harus benar. Oke, gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini, video pembahasan kisi-kisi soal nomor 1. Ya, kita lanjutkan di video berikutnya. Ya, pastikan kalian terus belajar supaya apa? Supaya nanti nilai PTS kalian
akan memuaskan, ya, sesuai dengan apa yang kalian impikan. Matematika nilai 100 mungkin nggak ya? Ya, mungkin jika kalian punya istilahnya punya kemauan. Oke, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.